Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita masih melanjutkan silsilah ta'limil lughal arabiyyah al-mustawa tsani fin nahwi. Taib. Sekarang kita masuk ke ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Yang ada kitab silakan buka di halaman 32. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran yang kedua. Baik, kita mulai. Di sini ada teks sebagaimana biasa ya. Setiap pelajaran nanti akan diawali dengan sebuah teks. Jadi nanti akan ada kosakata baru yang antum belum hafalkan, segera dihafalkan. Kasih catatan kaki di kitabnya. Baik. Qaryatu Khalidin, ini judulnya. Qaryatu Khalidin. Qaryah itu artinya desa. Desa atau kampung. Atau qaryah. Qaryatu Khalidin, berarti desanya si Khalid, kampungnya si Khalid. Baik. Dan qaryah itu memiliki jamak. Jamaknya adalah qura. Ya. Qaryah jamaknya adalah qura. Qaryatun, qaryatani, qura. Jadi ini bentuknya mudah-mudah nilai qaryatu Khalidin. Baik, kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah berapa kata di sini? Baik, kita langsung ke teks saja dulu, nanti kita akan kembali ke al-kalimat al-jadidahnya. Setelah kita menyelesaikan teksnya. Teksnya singkat saja. Jadi kalau antum yang pengen bisa cepat baca kitab, banyak membaca teks-teks seperti ini ya. Dia singkat, bahasanya masih mudah. Mulai latihan dari yang seperti ini. Jangan langsung mulai dari kitab-kitab para ulama yang bahasanya sulit-sulit ya. Mulai dari yang simpel-simpel seperti ini. Belajar pahami yang simpel ini dulu. Kalau lisannya sudah mustaqim, lisannya sudah fasih mengucapkan, maka tinggal naik ke tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi mulai dari dasar dulu, jangan terburu-buru. Baik. Yaskunu Khalidun fi qaryatin sagiratin. Yaskunu Khalidun fi qaryatin sagiratin. Khalid yaskunu. Yaskunu dari kata sakana yaskunu, artinya tinggal. Makanya asrama, tempat tinggal, dinamakan sakan. Ya. Begitu juga ketenangan. Ketenangan bahasa Arabnya adalah sakinah atau as-sukun. Tenang, tinggal ya. Sesuatu yang tenang, dia tetap tinggal. Jadi Khalid tinggal di qaryatin, suatu desa, sagiratin, yang kecil, desa kecil. Ya, di pelosok. Fiha nahrun sagirun. Fiha, ya, di sini ada apa ini? Ini namanya dhamir muttasil. Fiha, ha di sini kembalinya kemana? Ke qaryah. Ya. Fiha, di qaryah itu ada nahrun sagirun. Ada sungai kecil. Nahrun artinya sungai. Nahrun Nil, sungai Nil. Ya. Nahru Ciliwung, sungai Ciliwung, seterusnya. Yaskil mazari'a. Yang sungai kecil ini yaski. Saqa yaski artinya mengairi, memberi air. Al-mazari'a. Mazari'a itu jamak dari mazra'atun. Artinya apa? Artinya sawah atau ladang. Ini cocoknya sawah. Jadi di desa Khalid ini ada sungai kecil yang mengairi sawah-sawah al-khadra, yang hijau. Sawah-sawah yang hijau karena padinya di situ hijau. Ya, jadi makmur. Baik. Jadi kalau yaski, saqo yaski, itu artinya mengairi karena fa'ilnya adalah nahrun, sungai. Tapi kalau seorang ibu taski ibnaha, itu memberi minum artinya. Jadi kalau pelakunya manusia, ya memberi minum. Tidak mungkin manusia mengairi, kecuali kalau konteksnya tanaman gitu ya. Manusia mengairi tanaman, mulai kita gunakan saqo yaski ya. Itulah kenapa kalau kita diundang makan oleh saudara kita doakan, dia mengatakan Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Man saqana. Dan beri minumlah kepada orang yang memberi kami
minum. Baik. Walidu Khalidin fallahun. Walid artinya bapak, abu, Abu Khalid gitu ya. Walid artinya sama dengan abu. Boleh juga untuk mengatakan Abu Khalidin sama. Ya, bedakan antara walid dan walad ya. Kalau walad itu anaknya, walid itu bapaknya. Walidu Khalidin fallahun. Bapaknya si Khalid itu fallah, seorang fallah. Fallah artinya petani. Kalau falah tanpa tasdid itu yang di lafaz azan ya. Wa huwa yazra'ut tamatima wal khiyara. Dan huwa di sini kembalinya ke bapaknya Khalid. Bapaknya Khalid yazra. Yazra artinya menanam. Zara'a yazra'u. Apa yang dia tanam? At-tamatim. Tamatim artinya tomat. Ya, sesuai dengan namanya tomatim, tomat namanya. Al-khiyar wal khiyar, dan dia juga menanam khiyar. Khiyar artinya timun, buah timun. Kama yazra'ul qamha wadh-dhurrata wal qutna. Sebagaimana dia juga menanam tanaman yang lain. Contohnya al-qamh. Al-qamh itu gandum ya, Coco Crunch ya, ladang gandum dihujani meteor coklat. Nah, itu dia. Wadh-dhurrah. Wadh-dhurrah juga dia nanam dhurrah. Apa itu dhurrah? Jagung. Wal qutn, dia juga nanam qutn. Qutn itu kapas. Ya, telah katakan cotton bud, cotton, cotton. Baik. Jadi ini tanaman dari bapaknya Khalid. Wa huwa yurabbi. Nah, rabba yurabbi artinya merawat atau memelihara. Dan bapaknya Khalid juga memelihara atau merawat hewan-hewan. Al-alifata, al-hayawanat, al-alifata. Al-alifah artinya jinak. Lawannya muftarisah. Ya, hewan-hewan yang jinak. Katsauri, contohnya as-saur. As-saur itu artinya apa? Kerbau ya. Berjamus ya. Hewan-hewan jinak seperti saur, kerbau, wal jamal juga jamal artinya unta. Wal hisan juga al hisan. Al hisan artinya kuda. Al-hisan artinya kuda. Wa hadhil hayawanatu tusa'idu walida Khalidin fi amalihi. Dan hewan-hewan ini tusa'idu, membantu. Sa'idu musa'adah artinya membantu. Dia membantu bapaknya Khalid dalam pekerjaannya. Wa ta'malu ma'ahu binasyatin. Dan hewan-hewan ini bekerja bersama bapaknya Khalid binasyatin. Nasyat artinya rajin ya, dengan penuh rajin, dengan ijtihad ya, dengan semangat ya. Baik. Khalidun yuhibbu qaryatahu. Khalid yuhibbu artinya mencintai. Khalid mencintai desanya. Wa yusa'idu walidahu fi amalihi, dan dia membantu Sa'idu tadi membantu bapaknya di dalam pekerjaannya, dalam amalnya. Baik. Itu teksnya singkat saja. Kita kembali ke al-kalimatul jadidah. Qaryatun tadi artinya desa atau kampung. Jamaknya tadi sudah ya, qura. Nahrun artinya sungai. Ya, nahrun artinya sungai. Kemudian nahrun itu jamaknya apa? Jamaknya anharun. Sako yaski, sako fil madinya, yaski fil mudhari'nya, artinya memberi minum atau mengairi. Di sini artinya mengairi. Rabba yurabbi artinya memelihara atau merawat. Dari kata tarbiyah ya, rabba yurabbi tarbiyatan. Saur artinya apa tadi? Kerbau. Zar'a yazra'u artinya menanam. Al-jamal artinya unta. Sa'ada yusa'idu artinya menolong, membantu. Baik, itu al-kalimatul jadidah. Al-mustatal jadidah, kita lompat saja. Langsung masuk ke halaman 34. Al-ismu. Al-ismu, ini tulisan yang benar al-ismu ya.
Al-ismu. Di sini kita akan belajar tentang al-isim. Apa itu al-isim? Isim kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kata benda. Ya. Meja, kursi, pintu, Muhammad, Zaid dan sebagainya itu dinamakan al-ismu, kata benda. Dan catatan kakinya min alamatil ismi dukhulu al mislu ar-rajul wa tanwin mislu rajulun. Di antara tanda-tanda isim adalah di antara, ya berarti masih pada tanda-tanda yang lain. Di antara tanda-tanda isim adalah masuknya alif lam. Jadi kalau ada satu kata nanti ada alif lam di awalnya, maka pasti dia adalah isim, nggak mungkin fi'il. Wa tanwin, berarti juga kalau ada tanwinnya. Ya. Jadi entah dia ada alif lam atau ada tanwinnya, salah satunya. Baik. Itu akan kita lihat sekarang. Jadi isim itu kata benda. Contoh kalimat yang di sini yaskunu Khalidun fi qaryatin. Ini kalimat sempurnanya. Khalid fa'ilnya, yaskun fi'ilnya, fi qaryatin jar majrur. Nah, sekarang dari 4 kata ini yaskunu Khalid. Ini kata pertama, Khalid kata kedua, kemudian fi kata ketiga, kemudian qaryatin kata yang keempat. Nah, yang mana yang isim di sini? Yaitu yang pertama, kata yang kedua, Khalid. Kemudian apa lagi? Kata yang keempat yaitu qaryah. Nah, kenapa kita katakan Khalid itu isim, qaryah itu isim? Ya, karena kita tahu dari segi maknanya. Cara menentukannya yang pertama adalah dari segi maknanya. Kita terjemahkan, kita buka kamus, kita tanya orang artinya. Karena Khalid nama orang. Kalau nama orang berarti dia isim. Jenisnya insanun, nama orang. Ya, insan artinya manusia. Jadi semua nama orang itu adalah isim. Muhammad, Zaid, Fatimah, Aisyah, Hindun dan seterusnya semuanya dinamakan isim. Karena dia menunjukkan orang. Kemudian selanjutnya qaryah. Qaryah juga isim. Kenapa? Jenisnya apa? Jamadun. Jamad artinya benda mati. Ya, qaryah artinya desa. Desa itu kan benda mati, dia bukan manusia, bukan hewan. Maka benda mati itu semuanya adalah isim. Semua benda mati antum lihat di sekitar antum. Sekarang antum lihat di sekeliling antum ada apa saja di situ. Ada tembok, ada jendela, ada televisi, ada buku, pulpen dan seterusnya. Itu semuanya dinamakan jamadun. Jamad artinya benda mati. Jumud itu artinya baku. Baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, wa huwa yurabbil hayawanatil alifata katsauri wal jamadi. Nah, di sini ada beberapa kata nih. Wa 1, huwa 2, yurabbi 3 dan seterusnya. Nah, dari kata-kata yang ada di sini yang mana yang isim? Kita lihat dari segi mananya. Yang menunjukkan makna apa namanya? Menunjukkan bahwasanya dia adalah nama benda yang mana? Yang pertama as-saur. As-saur artinya kerbau. Kerbau itu jenisnya hewan. Jadi semua hewan dia termasuk isim. Sapi, kambing dan seterusnya semuanya adalah hayawan. Hayawan itu semuanya adalah isim. Kemudian al-jamal. Al-jamal artinya unta. Unta juga hewan, maka dia termasuk isim. Jadi nggak usah repot-repot memikirkan tanda dulu di sini ya, terjemahkan saja. Ya, terjemahkan saja. Kalau nggak ketemu maknanya baru antum lihat tanda-tandanya alif lam atau tanwin dan seterusnya. Baik. Kemudian contoh yang ketiga, wa huwa yazra'ut tamatima wal khiyara. Di sini isim yang dihukumi isim adalah tomatim. Kenapa tomatim dikatakan isim? Karena tomatim artinya tadi apa? Tomat. Tomat itu termasuk nabatun, termasuk tumbuhan. Nah, tomat itu tumbuhan, berarti semua tumbuhan dihukumi isim. Ya, kelapa, sayur, brokoli, nangka, dan sebagainya itu semua adalah isim. Karena dia menunjukkan atas nabatun, tumbuhan, nabati ya, nabati artinya yang bersifat tumbuh-tumbuhan. Kemudian al-khiyar. Al-khiyar itu artinya timun, ya, buah ketimun. Ya. Buah timun, nah itu kan termasuk tumbuhan, ya, maka dia adalah isim. Baik. Kemudian yang keempat, yaskil mazari'a al-khadra'a. Kenapa al-khadra'a termasuk isim? Ini bukan berarti semuanya disebut ya, karena al-mazari juga isim tapi nggak ditulis di sini. Kita ambil poin pembahasannya saja, yaitu al-khadra. Ya, jadi nggak semua isim.
hanya diambil sampel saja di sini. Baik, bukan berarti isimnya hanya ada yang kita bahas di sini, ada juga isim-isim yang lain di sini. Al-khadra artinya tadi hijau, sawah-sawah yang hijau. Nah, hijau itu kan kata sifat atau bahasa Arabnya wasfun atau sifatun atau na'tun. Istilahnya adalah wasfun, ini lebih lengkap ya. Wasfun. Jadi warna semuanya, warna hijau, biru, kuning, merah dan seterusnya itu dinamakan wasfun, dan wasfun termasuk isim. Berarti nama-nama warna Mejiku Hibiniu itu adalah isim. Ya, karena dia wasfun. Ya, begitu juga sifat-sifat yang lain berarti, misalkan rajin, tinggi, pendek dan seterusnya itu adalah wasfun. Kemudian contoh yang terakhir, wa ta'malu ma'ahu binasyatin, dan hewan-hewannya bapaknya Khalid itu dia bekerja bersama bapaknya Khalid dengan rajin, dengan nasyat. Nasyat itu artinya semangat, ya, penuh semangat. Ya, beda dengan nasyid ya. Kalau nasyid pun pakai ya, itu kata sifatnya. Kalau nasyat, nah, itu masdarnya. Ya, nasyat itu artinya semangat. Dia bekerja binasyat dengan semangat. Jadi nasyat, semangat itu termasuk kata benda, termasuk isim juga. Kenapa? Karena dia menunjukkan atas maknan. Ini agak repot ini, maknan. Makna, apa pengertian makna? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diraba dengan panca indera. Tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dipegang dengan tangan, tidak bisa antum merasakan. Ya, tidak bisa dirasakan dengan salah satu dari panca indera kita. Dia hanya ada di pikiran saja, bentuknya imajiner, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya. Nasyat artinya semangat. Semangat itu warnanya kayak gimana? Merah, kuning, hijau. Bentuknya bagaimana? Persegi panjang, bentuknya bulat, atau bagaimana semangat itu? Nggak kita tahu. Kenapa? Karena dia imajiner. Ya. Semangat itu adalah satu yang imajiner, imajinatif, jadi tidak bisa disentuh, tidak bisa kita tanyakan apa warnanya. Gitu juga kata-kata yang lain, misalkan kesabaran. Kesabaran itu warnanya apa sih? Kita nggak tahu, karena dia adalah sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak bisa disentuh. Baik. Jadi kesimpulannya, jika ada suatu kata, kemudian antum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan artinya itu menunjukkan nama manusia, nama benda mati, nama hewan, nama pepohonan atau tumbuhan, dan nama sifat dan nama makna, maka kata-kata tersebut adalah isim. Kalau dia menunjukkan salah satu di sini. Ya, kalau untuk terjemahkan ternyata artinya merujuk kepada nama orang, berarti dia pasti adalah isim. Taib. Masuk ke al-qaidah di halaman selanjutnya, halaman 35. Di al-qaidah. Ini penting dihafalkan di sini kaidahnya. Al-qaidatu. Bagaimana kita katakan kemarin? Pasti di setiap dars itu ada kaidahnya. Tidak, kaidah ini adalah inti dari pelajaran ini. Al-ismu kalimatun tadullu ala. Isim adalah satu kata. Karena kemarin kita katakan kalimatun, ya, bahwasanya kalimah itu terdiri dari 3 macam. Ismun, fi'lun, dan harfun. Maka isim itu salah satu dari kalimah. Tadullu ala, dia menunjukkan kepada insanin, manusia. Ya, isim itu satu kata menunjuk kepada manusia. Artinya memiliki makna manusia, nama manusia. Khalidun, Fatimah, Zaid, Hindun, dan seterusnya. Dan yang kedua, tadullu ala hayawanin, nama hewan. Jadi menunjukkan atas nama hewan. Jadi kalau ada suatu kata diterjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata artinya adalah nama dari nama-nama hewan, maka dia adalah kata benda atau isim. Contohnya saurun dan jamalun. Dan yang ketiga nabatin. Kalau antum terjemahkan ternyata menunjukkan nama tumbuhan, maka dia adalah isim. Contohnya tomat, timun, dan seterusnya. Yang keempat jamadin, benda mati. Contohnya qaryatun, nahrun. Qaryah itu desa, nahrun itu sungai. Sungai kan benda mati. Maka dia dihukumi sebagai isim. Baik.
Kemudian yang kelima, wasfin, dia menunjukkan atas kata sifat. Contohnya khodro, sagir. Khodro artinya hijau, berarti semua warna di situ. Semua warna termasuk kata sifat, maka dia adalah isim. Sagir juga, mungkin artinya kecil. Yang keenam, maknan. Maknan itu artinya secara maknawi, sesuatu yang tidak bisa diraba tadi. Contohnya nasyat wa amal. Nasyat artinya semangat, amal artinya perbuatan. Perbuatan itu kan nggak bisa diraba. Perbuatan antum lagi makan, perbuatan antum apa? Perbuatan makan itu tidak bisa dinyatakan dengan warna, dengan bentuk, nggak bisa, karena dia imajiner. Ya, hanya bisa antum pahami saja, tapi tidak bisa dideskripsikan dengan warna, bentuk dan seterusnya. Baik, itu pembahasan singkat tentang isim. Ya, kemudian kita masuk ke tadribat. Sebagaimana biasa kita masuk ke latihan. Latihan yang pertama, Iqra al-jumala al-atiyata. Baca kalimat-kalimat berikut ini, kemudian dha' fil jadwal al-ati. Letakkan di dalam tabel berikutnya nama-nama tadi yang menunjukkan atas manusia, hewan, pepohonan, benda mati, sifat dan makna. Jadi dari berapa ini, dari 10 kalimat yang ada di sini, kita kelompokkan menjadi di dalam kotak-kotak ini ya, 2, 4, 6. Yang mana dari kata-kata ini menunjukkan atas hal-hal tersebut. Misalkan kita ambil contoh Hisyamun. Hisyam itu menunjukkan apa? Insan, hayawan, nabat, jamat, wasfun, atau maknan. Yang menunjukkan kepada insanun. Berarti Hisyam itu insanun. Gitu ya. Jelas ya? Baik. Jadi kita jawab sama-sama dulu. Baik, jadi insan itu kita beri nomor 1, hayawan nomor 2, nabatin nomor 3, jamadin nomor 4, kemudian wasfun nomor 5, makna nomor 6. Baik, kita mulai dari Hisyamun. Hisyam tadi menunjukkan atas nama orang, berarti dia nomor 1. Yuhibbu kata kerja, jadi nggak perlu dideteksi dia ya. Nah, yuhibbu artinya mencintai, nggak ada di sini, karena kita lagi bahas kata benda. Al-azhar artinya bunga-bunga. Nah, bunga-bunga itu nama manusia, hewan atau tumbuhan. Tumbuhan tentunya, berarti nomor 3. Yurabbi kata kerja, nggak perlu. Ya, nggak perlu kita hitung dia. Mustafa nama orang, nomor 1. Sauron nama hewan. Dan sudah ini. Jamalan juga nama hewan. Ya, Turabbi nggak perlu karena dia kata kerja, artinya memelihara. Fatimah nama orang, nomor 1. Binta artinya anak perempuan berarti kan manusia, berarti 1. Kalau ala ini huruf, nggak usah dihitung. Jadi kita lagi bahas isim, fiil sama huruf nanti dulu ya. Amal menunjukkan atas makna, karena dia tidak bisa dilihat. Al khair, kebaikan itu warnanya seperti apa, kita nggak tahu, berarti dia juga al makna. Dan yang keempat, taski Zainabul hayawanat. Zainab memberi minum hewan-hewan. Zainab itu nama orang, berarti nomor 1. Taski nggak perlu ya, taski itu kan kata kerja. Al hayawanat hewan-hewan ya, berarti hewan, nomor 2. Fi al qaryati nahrun sagirun. Fi kata huruf nggak perlu. Al qaryah benda mati, berarti dia nomor 4. Jamat itu nomor 4. Nahrun benda mati juga, berarti jamat, nomor 4. Sagirun kata sifat, berarti nomor 5. Fil hadiqati asjarun kabiratin. Asjarun kabiratun. Fi huruf jar nggak perlu. Al hadiqah ini kata jamat, benda mati. Benda mati tadi nomor 4. Asjarun pepohonan, nabat, berarti 3. Kabiratun artinya besar, berarti kata sifat, nomor 5. Ishtara Mahmudun sayyaratan jadidatan. Ishtara artinya membeli, kata kerja berarti nggak perlu. Mahmud nama orang. Sayyaratan, sayyarah itu benda mati, berarti kita gunakan nomor 4. Jadidatan kata sifat, kita gunakan nomor 5. Qulil haqqa, qul artinya katakanlah,
Katakanlah itu kan kata kerja perintah, jadi nggak perlu. Al-haqqo, kebenaran. Kebenaran itu warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Bentuknya bagaimana? Segitiga, persegi, jejar genjang? Nggak tahu. Berarti dia adalah maknan. Berarti nomor 6. Yabi'u artinya menjual. Petani itu menjual al-qamha wa dzurah. Menjual itu kan kata kerja, jadi nggak perlu. Al-falla, petani menunjukkan apa? Menunjukkan manusia, berarti insan. Karena nggak mungkin ada petani dari kalangan hewan, dari kalangan benda mati. Kemudian al-qamha artinya gandum. Gandum kan tumbuhan. Berarti nomor berapa tumbuhan tadi? Nomor 3 ya. Tumbuhan nomor 3. Wa dzurrah juga artinya jagung. Jagung nomor 3 berarti karena dia tumbuhan nabat. Utsman insan. Yuhibbu kata kerja. Qiraah itu membaca itu nggak tahu kita warnanya apa, maka dia adalah makna. Nah, al-kutub itu benda mati, berarti nomor 5. Nomor berapa jamak tadi? Nomor 4-nya. Nomor 4 jamak. Baik. Itu dia, antum bisa jawab seperti ini atau antum tulis di kolom-kolom ini lagi, tidak masalah. Latihan yang kedua, uzkur asma'a ba'dil biladil lati fiha muslimun. Perhatikan perintahnya, pahami dulu perintahnya sebelum jawab ya. Sebutkan nama sebagian negara yang di dalamnya ada orang muslim berdasarkan benuanya. Asia, di benua Asia negara apa saja? Indonesia, Malaysia, sebutkan. Afrika, di Afrika negara apa saja? Eropa negara apa saja? Amerika negara apa saja? Yang ada kaum muslimin di sana ya. Setiap negara itu ada kaum muslimin, jumlahnya sedikit tapi ya, makanya disebutkan di sini adalah mayoritas yang ada, persentasenya lebih banyak dari negara yang lain di benua tersebut. Baik. Ini nggak perlu untuk kerjakan di sini, yang penting pahami saja maksud soalnya. Salisan, latihan yang ketiga, uzkur asma ba'dil fawakih allati tuhibbuha. Sebutkan nama sebagian buah-buahan yang engkau suka. Buah-buahan apa saja? Sebutkan minimal 3. Ya. Minimal 3 ini dikerjakan ya. Jadi mulai latihan yang ketiga dikerjakan nanti. Kemudian latihan yang keempat, uzkur asma ba'dil hayawanat. Nama sebagian hewan-hewan yang engkau kenal. Ya. Jadi berapa yang harus disebutkan di sini? Minimal 3 ya. Minimal 3. Di sini juga sama. Sebut nama hewan minimal 3 selain yang sudah kita sebutkan ya. Harus banyak menghafal. Nah, khamisan uzkur asma badal jamadat allati taraha fi thariq. Sebutkan nama sebagian benda mati yang engkau lihat di jalanan. Ini juga tulis ya, untuk menjawab nanti. Ini sama juga minimal 3. Baik. Kemudian latihan yang keenam, hatil isma kama fin namuzaj. Ya, contohnya, berikanlah isim sebagaimana dicontoh. Contohnya yazra'u titik az-zari'u. Seorang zari, petani maksudnya zari itu ya. Seorang petani menanam, apa yang ditanam? Ya. Ya. Oh, bukan ya, bukan titik, maksudnya titik-titik di sini nggak ada. Yazra'u az-zari'u, maksudnya petani itu menanam gitu. Berarti kalau ya'malu ya, ya'malu al-amilu gitu ya, jelas ya, al-amilu gitu, al-muwazzafu yang bekerja itu siapa, sesuaikan. Kalau menanam itu kan pekerjaannya petani, jadi berarti az-zari'u ini seharusnya tidak ada titiknya, kita isi titik-titik ini dengan ini maksudnya. Jadi ya'malu al-amilu, yahujju siapa yang berhaji, siapa, tulis di situ. Yazuru siapa yang melakukan perbuatan ziarah, siapa yang melakukan perbuatan haji. Jangan tulis nama orang di sini nanti ya. Jangan tulis nama orang, tapi nama profesinya. Yang berhaji itu ya, orang haji. Yang mengunjungi itu apa gitu. Isim fa'ilnya boleh. Ya jelisu, siapa yang duduk? Ya, orang yang pekerjaannya duduk. Ya, bisa untuk gunakan isim fa'il di sini nanti. Ya, ini gunakan isim fa'il. Gunakan isim fa'il nanti. Jadi kalau ya'malu al-amilu, kalau yahujju apa, yazuru apa, yajlisu apa. Baik. Ya namu apa, jangan tulis nama antum nanti di sini ya. Baik. Jadi ini juga dikerjakan sadisan. Tanyakan nanti kalau ada yang kurang jelas. Jadi dijawab menggunakan isim fa'il. Belajar membuat isim fa'il dari fiil-fiil yang aneh-aneh bentuknya nih, ya namu, yasu, ini kan fiil-fiil aneh.
Sabian adkhil kulla ismin fi jumlatin mufidah. Buat kalimat sempurna dengan menggunakan ini nggak perlu. Ya. Dan saminan iqra an-nas alati semastakhrid min ismain lil insan wa ismain lil jamad. Baca teks ini, kemudian baca teks berikut, kemudian keluarkan dari teks ini 2 isim untuk manusia, untuk nama orang, dan 2 isim untuk benda mati. Untuk baca di sini, antum pahami ini maksudnya apa ya? Ya. Jadi keluarkan 2 isim. Yang Anda minta antum di sini untuk menerjemahkan. Ya. Latihan yang ke-8 ini bukan hanya mencari isimnya saja, tapi tambah tugasnya untuk menerjemahkan. Jelas ya? Diterjemahkan ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk menambah mufradat antum. Ra'a rajulun waladan yahmilu tabaqan qad tatfu ummuhu bi waraqatin faqala ar-rajulu madza fi at-tabaqi fat-tabaqi ya bunayya faqala lahu al-waladu. Ini hilang domahnya ya, al-waladu seharusnya. Lau aradat ummi an ya'rifa kullu wahidin ma fi at-tabaqi ma qatathu bi hadhihi al-waraqati. Silakan menerjemahkan apa yang antum pahami di sini, tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Nah, itu pelajaran yang kedua, singkat-singkat saja. Nah, jadi pelajaran-pelajaran selanjutnya juga akan seperti itu, singkat-singkat saja. Nah, yang penting hafalkan kosakata-kosakata tadi, karena tujuan dari belajar nahwu di mustawa awal, di awal-awal itu di awal-awal kita belajar itu targetnya adalah untuk memperkaya kosakata dulu, bukan untuk memahami hukum-hukum nahwu. Hukum-hukum nahwu itu memang kita perlu pahami juga, tapi sedikit demi sedikit kalau di awal-awal seperti ini. Yang paling penting itu adalah menghafal kosakata dulu. Ya, kosakata yang paling penting kita hafalkan di pertemuan-pertemuan awal seperti ini. Taib, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.